Ya, baik. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang, imunopatologi dan genetic disease, di mana, materi ini termasuk ke dalam topik di modul 3.1 ini masuk ke dalam topik, penyakit-penyakit non infeksi ya, di mana salah satu kelompok beberapa kelompok ya, yang termasuk penyakit-penyakit non infeksi, di antaranya adalah kelompok penyakit yang disebabkan oleh karena adanya kelainan sistem imun dari tubuh ya, atau adanya kelainan sistem genetik di dalam tubuh ya, sehingga menyebabkan, terjadinya suatu penyakit ya. Baik, kita mulai dari kelompok-kelompok penyakit yang disebabkan oleh karena adanya kelainan sistem imun di tubuh manusia ya. Jadi ternyata sistem imun itu meskipun, diciptakan untuk, melawan, agen-agen berbahaya dari luar ya, ternyata sistem imun kita ini kalau regulasinya kurang tepat, ini bisa merugikan, tubuh kita dan menjadi penyakit bagi si manusia itu sendiri ya. Jadi penyakit yang dimaksud bisa berupa reaksi alergi atau penyakit autoimun ya, atau imunodefisiensi ya. Tentunya penyakit-penyakit ini, tidak menguntungkan bagi tubuh ya jika terkena, bisa mengenai organ vital dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kita mampu mengenal perbedaan reaksi hipersensitivitas tipe 1 sampai tipe 4, mengenal terjadinya penyakit autoimun, penyakit imunodefisiensi, ya. Baik, yang pertama tentang reaksi hipersensitivitas, ya. Saya yakin mungkin, dari Anda sudah pernah mendapatkan, materi tentang hipersensitivitas mungkin dulu waktu mempelajari sistem imun tubuh normal di modul semester 2 mungkin ya. Tapi ini kita akan, refresh kembali ya, bahwa karena ini merupakan, salah satu mekanisme terjadinya penyakit yang, non infeksi yang karena kelainan regulasi sistem imun, ya. Ya, jadi, semua bentuk jejas yang diperantari oleh, eee, imunitas atau sistem imun yang terlalu bereaksi berlebihan ya, makanya namanya juga hiper ya, hiper hiper. Jadi memang karena sistem imunnya itu bereaksi terlalu berlebihan terhadap antigen ya, sehingga menyebabkan, eee, kondisi yang kurang menguntungkan bagi si, host atau si manusia itu sendiri. Jadi memang sistem imun itu ya, harusnya seimbang ya, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kekurangan ya, harusnya pas. Nah, sekarang kita membahas yang terlalu berlebihan ya. Jadi itu pun dibagi ada tipe-tipe, ada tipe 1 yang paling cepat ya, terjadinya, yaitu, penyakit alergi dan anafilaksis. Tipe 2 atau antibody dependent ini lebih lambat dibanding tipe 1. Tipe 3 juga lebih lambat dibanding tipe 1 ya, diperantari kompleks imun. Dan tipe 4 atau tipe seluler dan ini merupakan tipe yang kejadiannya lebih lambat ya prosesnya, dibanding semua tipe di atas. Baik, kita pertama tentang hipersensitivitas yang tipe 1 ya. Ini merupakan reaksi imun yang muncul setelah adanya kompleks atau pembentukan kompleks antigen dan antibodi, di mana antibodinya adalah jenis yang IgE, yang kemudian kompleks antigen antibodi IgE ini terikat pada sel mas yang sudah tersensitisasi, ya. Nah, pemeran utama dari, reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini adalah sel mas. Ya, dia sel mas itu sebenarnya dia merupakan sel yang, normalnya dominan di sekitar pembuluh darah atau di sekitar, saraf dan subepitel. Dia mengandung granula intrasel yang berisi berbagai mediator kimia ya, atau senyawa-senyawa kimia. Kemudian granula intrasel ini bisa dilepaskan ke ekstraseluler atau disebut sebagai proses degranulasi. Nah, granula yang dilepaskan atau proses degranulasi ini dapat diinduksi oleh adanya mediator yang lain seperti komplement ya. Komplement itu ada yang namanya C3A atau C5A ya, atau sitokin IL-8, obat-obatan tertentu atau
kondisi-kondisi fisik tertentu, misalnya suhu terlalu panas, dingin. Berikutnya pemeran selain sel adalah basofil. Ini juga terdapat di sirkulasi darah dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, prosesnya adalah dimulai dengan adanya antigen ya, dimulai ada antigen yang masuk melalui membran mukosa begitu, membran epitel. Lalu kemudian antigen ini akan dimakan oleh makrofag ya, atau monosit atau dikenal sebagai antigen presenting cell ya. Disebut antigen presenting cell karena habis dia makan, antigen ini kemudian dipresentasikan di membran selnya ya. Jadi membran selnya ini akan mempresentasikan antigen yang sudah dia makan. Nah, sehingga sel-sel yang lain akan bisa mengetahui bahwa si makrofag ini barusan makan antigen oleh karena ada eee, antigen yang dipresentasikan di luar ya. Nah, antigen yang dipresentasikan di luar ini akan dikenali oleh si limfosit T atau limfosit lebih tepatnya si limfosit T helper ya, karena limfosit T ada 2, ada T helper, ada T sitotoksik. Nah, ini yang mengenal APC ini yang pertama adalah T helper, yang kemudian T helper ini setelah berikatan dengan APC ini dia akan mengeluarkan sitokain jenis IL-4 dan 13 yang akan menghubungi atau meminta bantuan si limfosit B supaya limfosit B ini membuat membuat antibodi ya. Antibodi jenis IgE yang sesuai dengan karakteristik antigennya ya, yang sensitif dan spesifik dan afinitas yang kuat. Nah, lalu limfosit B akan berubah jadi sel plasma lalu kemudian akan mensekresikan IgE. IgE ini lalu akan menempel di sel mas. Ini sel mas ya, ini sel mas. IgE akan menempel di sel mas. Lalu kemudian proses berikutnya ada antigen datang lagi. Nah, secondary paparan ya, exposure, kemudian antigen exposure kedua datang. Nah, sudah siap antibodi yang sudah siap menjemput dia. Nah, antigennya lalu kemudian akan berikatan dengan antibodi, yang kemudian antibodi itu tadi memang sudah berikatan dengan sel mas. Nah, proses perlengket atau pertemuan antara antigen dan antibodi IgE yang kemudian nempel di sel mas ini ya, penempelan kompleks antigen dan antibodi IgE kepada sel mas ini akan menyebabkan sel mas akan mengeluarkan granula intrasel, sehingga disebut sebagai proses degranulasi ya. Nah, proses degranulasi ini akan mengeluarkan berbagai mediator kimia yang dikandung di dalam sel mas ya, di antaranya ada vasoaktif amin dan seterusnya, dan itu akan membuat berbagai clinical effect ya. Ya seperti adanya bisa high fever, bisa asma, atau bahkan bisa anafilaksis. Ini gambaran yang lain juga sama, jadi antigen masuk tangkap oleh tadi makrofag ya, kemudian T helper mengenali itu, kemudian menghubungi sel B membuat antibody jenis IgE ya, production of IgE. Lalu kemudian IgE akan binding ke sel mas ya. Nah, kemudian ada exposure berikutnya, antigen datang lagi, sudah terbentuk antibodi yang spesifik ya. Lalu kemudian terbentuklah kompleks antigen antibodi yang kemudian kompleks tersebut akan nempel di sel mas, membuat sel mas ini tersensitisasi sehingga um, dia akan melakukan degranulasi atau mengeluarkan granula intraseluler yang berupa vasoaktif amin sama lipid mediator. Nah, vasoaktif amin dan lipid mediator ini akan memicu terjadinya immediate reaction atau reaksi yang cepat ya. Cepat sehingga muncul dalam beberapa menit setelah paparan antigen atau alergen gitu ya. Nah, selain itu dia juga akan merilis sitokain yang mana sitokain ini efeknya adalah memanggil leukosit-leukosit yang lain untuk datang atau kemotaksis ya, akan terbentuk infiltrat dari leukosit, kemudian akan terjadi bronchospasm dan epithelial damage,
yang mana ini termasuk ke dalam fase yang lebih lambat terjadinya ya dibanding yang immediate ini. Nah, ini tadi yang degranulasi sel emas ya, ini degranulasi sel emas, granulnya itu mengandung vasoaktif amin dan lipid mediator ya. Vasoaktif amin di antaranya ada histamin, ada protease, ada kemotaktif faktor ya. Kemudian lipid mediator ini berasal dari membran fosfolipid yang kemudian, dipecah menjadi asam arachidonat, kemudian dipecah lagi menjadi prostaglandin dan leukotrien ya. Dan ini semua akan memicu terjadinya immediate reaction ya, dan sebagian akan memicu late, reaction. Yang memicu, immediate, reaction, adalah mediator kimia yang, bisa berupa yang pertama preform mediator, ya yaitu yang salah satunya adalah vasoaktif amin, yaitu histamin ya. Histamin ini memiliki efek untuk mengkontraksikan otot polos ya, sehingga terjadi, otot polos di bronkus akan spasme ya, bronkospasme. Kemudian terjadi permeabilitas vaskuler yang meningkat sehingga terjadi vasodilatasi ya. Kemudian ada berbagai enzim di antara hidrolase dan triptase. Ini kalau dilepaskan di jaringan akan menyebabkan kerusakan jaringan, kemudian akan melepaskan kinin dan komplement. Kemudian ada juga proteoglikan ya, yang salah satu anggotanya adalah heparin yang berupa antikoagulan dan kondroitin sulfat. Kemudian ada lipid mediator yang diantaranya ada leukotrien ya, tipe C4 dan D4. Ini efeknya lebih aktif dibanding histamin dalam meningkatkan vasodilatasi atau permeabilitas vaskuler dan meningkatkan kontraksi otot polos di bronkus. Kemudian ada prostaglandin D2. Nah, ini akan menyebabkan bronkospasm dan peningkatan sekresi mukus ya. Dan prostaglandin ini juga yang bisa menjadi agen untuk, meningkatkan set point di hipotalamus sehingga, kadang-kadang juga, suhu tubuh bisa akan meningkat, ya. Kemudian platelet activating factor ini juga menyebabkan agregasi trombosit, kemotaktik, bronkospasme, vasodilatasi, dan hiperpermeabilitas vaskuler, ya. Nah, itu tadi yang immediate. Sekarang yang, fase lambat, reaksi fase lambat ini diperantari oleh beberapa sitokin di antaranya TNF atau tumor necrosis factor, IL-1 ya, dan beberapa chemokine lain dengan efek adanya kemotaksis ya, memanggil leukosit-leukosit untuk datang, leukosit infiltration, epithelial damage, sama bronchospasm. Kemudian eosinofil ini juga berperan penting ya, mampu mengarahkan dan mengaktifkan sel inflamasi ke jaringan yang terkena antigen tersebut ya. Di antaranya platelet activating factor, sitokin ya. Nah, kemudian respon inflamasi ini, yang fase lambat ini akan menetap ya, tanpa serangan antigen lagi. Jadi meskipun antigennya itu sudah dihilangkan dari jaringannya ya, sudah nggak ada paparan antigen lagi, tapi, reaksi inflamasinya masih menetap gitu ya. Nah, contoh pada kasus ini adalah tadi sudah disebutkan ada high fever, ada asma, ada respon anafilaksi ya. Contoh yang gampang adalah, asma ya, kalau misalnya, penderita asma ini terpapar oleh antigen yang dia nggak tahan atau sensitif terhadap antigen tersebut, ya maka dia akan, mengalami, sesak nafas ya, ada bronkokonstriksi atau bronkospasm, vasodilatasi vaskuler ya, sehingga produksi mukus berlebihan, eee, dan itu meskipun dia sudah ditempatkan di ruangan yang bersih, yang sudah tidak ada lagi alergennya, tetap masih ada, gejala-gejala masih berlangsung bahkan sampai persisten bisa ada, ya. Dan ini menunjukkan bahwa itu peran dari, fase lambat atau late phase reaction ini ya, di mana respon inflamasi tetap menetap sampai, eee, beberapa waktu yang agak lama tanpa serangan antigen yang baru. Ya, sehingga perlu adanya obat-obatan antiinflamasi yang bersifat broad spectrum atau steroid untuk meredakan gejala-gejala yang disebabkan late fase reaction ini, ya.
Nah, reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini bisa bersifat lokal bila paparan antigennya hanya terbatas pada vokal atau tempat tertentu ya, misalnya pada hidung ya, bersin-bersin ya, atau rinitis ya, atau kena mata, matanya nerocos atau konjungtivitis ya, atau, habis, kena sesuatu lalu kemudian kulitnya jadi bentol-bentol, gatel atau urtikaria ya, atau habis makan sesuatu makanan yang dia nggak, tahan alerginya ya, lalu kemudian muncul bentol-bentol tadi ya, urtikaria. Kemudian asma ya, bisa juga gastroenteritis, habis makan bahan makanan tertentu terus tiba-tiba mencret gitu ya. Kemudian nah ini ditandai dengan adanya vasodilatasi, spasme otot polos, sekresi kelenjar yang berlebihan. Namun bisa juga bersifat, sistemik ya. Ini terjadi jika paparan antigennya itu secara sistemik, misalnya disuntikkan ke dalam tubuh begitu ya. Nah, ini akan bisa menyebabkan gejala yang lebih berat, di antaranya ada edem laring, obstruksi laring, ya, karena laring itu, diameternya juga kecil, kalau dia edem tentunya akan menyebabkan obstruksi ya, kalau obstruksi maka airway atau jalan nafasnya akan terhambat, sehingga tentunya pasien akan mengalami sesak nafas dan bahkan bisa menyebabkan kondisi yang fatal, disertai dengan kejang usus, mual, muntah, dan diare, ya, bahkan bisa terjadi syok atau kegagalan sirkulasi ya, karena terjadinya vasodilatasi sistemik ya. Kalau ini vasodilatasinya cuma cuma lokal ya, cuma di daerah hidung doang, hidungnya kemerahan gitu, atau matanya merah karena pembuluh darahnya melebar di konjungtiva tok. Tapi kalau ini vasodilatasinya sistemik sehingga tensinya drop, jatuh ya, tensinya jatuh kemudian, terjadi kegagalan sirkulasi atau yang disebut sebagai syok ya, syok anafilaktik. Dan ini kalau tidak segera ditangani bisa meninggal dalam beberapa menit. Nah, ini makanya di tempat praktek dokter ya, bahkan mungkin Anda sendiri nanti kalau sudah, eee, jadi dokter mungkin di rumah bahkan bahkan saya sendiri di rumah, sedia alat-alat atau apa namanya, obat-obatan untuk mengatasi syok anafilaktik ini ya, di antaranya, adanya, apa namanya, vasopresor atau epinefrin atau adrenalin ya. Nah, ini kalau terjadi gejala anafilaktik langsung disuntikkan adrenalin atau epinefrin supaya yang tadinya vasodilatasi sistemik ini jadi vasokonstriksi ya, sehingga, eee, mencegah terjadinya syok lebih lanjut begitu ya. Kemudian juga harus ada ini, apa namanya, eee, apa namanya, eee, cup yang dipasang di laring ya, endolaryngeal tube untuk dipasang sehingga, eee, kalau terjadi edem laring tidak akan sampai menyumbat laring ya. Makanya obat-obatan seperti adrenalin, epinefrin, kemudian ada laryngoskop untuk membantu memasang endotracheal tube itu dan endotracheal tube-nya juga harus ada. Sehingga ketika terjadi obstruksi laring langsung dipasang endotracheal tube supaya mencegah terjadinya obstruksi laring. Sehingga pasien airway-nya tetap terjaga, kemudian, sirkulasinya dijaga dengan adrenalin dan epinefrin tadi, dan itu harus harus dilakukan dalam waktu yang cepat, karena dalam beberapa menit bisa langsung, kondisi res dan meninggal. Nah, ini penyebabnya adalah alergen tadi, ya, penyebabnya hanya alergen ya. Nah, sehingga pasien ya atau, kita semua harus tahu si pasien ini memiliki alergi terhadap bahan apa gitu ya. Dan itu setiap pemberian terapi ke pasien kita harus tanyakan ke pasien tersebut apakah dia memiliki alergi terhadap obat-obatan atau makanan tertentu, sehingga kita bisa menghindari obat-obat yang dia, alergi. Tetapi kan, kadang pasien juga lupa atau bahkan seringnya malah pasien memang nggak tahu, memang nggak karena nggak pernah minum obat itu sebelumnya, baru tahu ketika setelah kita kasih obat. Nah, itu, perlu kita amati, kita observasi terutama kalau pemberian secara sistemik ya. Kalau pemberian secara per oral biasanya efeknya lebih lambat, tapi kalau yang sistemik ini yang cepat ya. Jadi kalau habis kita nyuntik obat-obatan tertentu,
eee, pertama dilakukan skin test dulu ya, untuk memastikan apakah dia alergi atau tidak. Yang kedua, jangan langsung suruh pulang, harus observasi dulu, ya, observasi beberapa menit. Nah, kalau ternyata dia nggak ada gejala apa-apa, ya berarti boleh pulang. Tapi kalau kemudian terjadi, tiba-tiba jatuh, nah ini berarti curiga adanya suatu shock anafilaktik gitu ya. Nah, ini tadi saya sebutkan, perlunya dilakukan skin test tadi untuk mengetahui apakah obat yang akan kita suntikkan atau berikan ini, menimbulkan reaksi alergi atau tidak ya, kalau misalnya pasien nggak tahu ya. Ini kalau disuntikkan di dalam, subkutan gitu ya, intraepidermal nanti bisa kalau dia, hipersensitif terhadap obat tersebut, maka akan muncul ini ya, adanya edem lokal ya dan vasodilatasi lokal yang agak kemerahan ya. Ada ada tumor dan kalor seperti ini, merah ya. Dan kalau yang immediate response, paling tidak beberapa menit sampai maksimal 20 menit itu bisa langsung kelihatan ya. Ini kalau, antigennya dosisnya sangat tinggi atau sangat pekat ya dengan proporsi pengenceran 1/10 ini kan pekat berarti ya. Tentunya akan menghasilkan diameter, urtikaria yang lebih, besar dibanding yang kalau pengencerannya lebih encer ya, sehingga lebih kecil gitu. Nah, kalau late respon sampai 5 jam ya. Jadi tentunya kita perhatikan yang terutama yang immediate respon ini. Ya, baik itu tadi yang hipersensitivitas tipe 1. Sekarang kita bahas yang tipe 2, di mana ini disebut juga adalah antibody dependent ya, reaksi antibody dependent ya. Karena adanya antigen, baik itu antigen endogen maupun antigen eksogen ya. Jadi antigen itu tidak semuanya adalah tidak diasumsikan semuanya adalah dari luar, karena tubuh kita sendiri ya, membran sel kita itu memiliki self antigen ya, memiliki protein yang, semua protein adalah antigen ya. Dan kalau protein di dalam tubuh kita sendiri berarti digolongkan self antigen atau antigen endogen ya. Nah, penyakit hipersensitivitas tipe 2 ini diperantarai oleh, adanya antibodi ya, yang kemudian berikatan dengan, antigen tersebut ya. Nah, eee pada penyakit ini akan terjadi fagositosis sel yang, mati atau sel yang rusak ya. Contohnya adalah pada reaksi transfusi atau terjadinya erythroblastoses fetalis. Ini karena adanya terbentuknya antibodi terhadap golongan darah atau terbentuknya antibodi resus berkaitan dengan jenis antigen dari eritrosit tersebut. Sehingga terjadi ikatan antara, eritrosit yang bertindak sebagai antigen dengan antibodi. Sehingga akan mengaktifkan komplement, sehingga akan membuat lisis dari sel eritrosit, sehingga terjadi, pemecahan eritrosit yang masif di dalam tubuh. Ini contoh kalau transfusi diberikan golongan darahnya tidak sama begitu ya, sehingga akan, atau memicu terbentuknya antibodi terhadap eritrosit yang asing. Atau adanya penyakit anemia hemolitik autoimun. Jadi memang ada proses autoimun, terbentuk antibodi yang salah mengenali antigen endogen ya, sehingga antibodi tersebut akan menyerang, eritrosit, dirinya sendiri, sehingga terjadi anemia hemolitik. Atau reaksi terhadap obat-obatan, tertentu ya. Kemudian juga terjadi reaksi inflamasi yang diperantarai oleh antibodi yang diarahkan untuk melawan antigen target pada permukaan sel atau pada komponen jaringan. Antigen dapat berupa molekul intrinsik normal, bisa berupa membrana basalis atau membran sel, atau antigen eksogen ya. Reaksi oleh karena adanya ikatan dengan antibodi tersebut, nanti akan me menyebabkan proses berikutnya, yaitu ada 3 proses ya.
Biasanya salah satu dari tiga mekanisme ini. Yang pertama bisa, terjadi opsonisasi dan fagositosis, yang kedua bisa, terbentuknya inflamasi ya, oleh karena adanya ikatan komplement dan Fc reseptor, dan terjadinya cellular dysfunction akibat adanya perlekatan antibodi tersebut, ya. Nah, mekanisme yang, kemungkinan pertama adalah terjadinya opsonisasi dan fagositosis ya. Jadi sel yang dianggap asing ini ya, sel yang dianggap asing ini akan ditempeli oleh komplement ya. Proses penempelan komplement dan antibodi ini disebut sebagai opsonisasi ya. Opsonisasi itu kayak ini kayak hidangan makanan yang kemudian ini dikasih bumbu gitu ya, ditaburi bumbu sehingga, makrofag atau sel fagosit ini, eee, tertarik gitu ya, tertarik untuk memakan, makanan yang ada di depannya gitu ya. Ya karena kenapa komplement atau antibodi bisa nempel di sel ini ya karena karena ini dianggap asing ya. Entah ini adalah sel sel asing atau sel endogen sendiri yang, salah dikenali asing oleh komplement dan antibodi, sehingga akan ditempeli oleh komplement dan antibodi. Makrofag yang melihat ada sel yang ditempeli komplement dan antibodi menganggap dia sel asing sehingga akan dimakan ya, akan dimakan. Contoh penyakit yang mekanismenya seperti ini adalah reaksi transfusi tadi ya, atau erythroblastoses fetalis atau inkompatibilitas Rh resus ya, atau anemia hemolitik autoimun ya, atau reaksi obat. Nah, mekanisme yang kedua, kemungkinan mekanisme kedua adalah adanya reaksi inflamasi ya, reaksi inflammation ya, adanya inflammation yang diperantarai atau didahului oleh penempelan, apa namanya, apa namanya ini, antibodi ya, penempelan antibodi pada, Fc reseptor, ya. Nah, ini kan Fc reseptor itu kan sebenarnya reseptor dari antibodi ya, dan, ini misalnya ini dianggap sebagai jaringan asing ya, ini adalah membran sel ini dianggap sebagai membran sel asing, kemudian akan ditempeli oleh, apa namanya, komplement, lalu kemudian antibodi ya. Antibodi memiliki Fc reseptor terhadap, leukosit, lalu leukositnya akan nempel di sini, lalu kemudian akan memproduksi berbagai, sitokain-sitokain yang kemudian sitokain ini akan memanggil leukosit yang lain ya, seperti neutrofil yang atau monosit yang kemudian datang. Neutrofil yang datang akan merilis berbagai enzim yang kemudian akan menyebabkan peradangan atau inflammation, ya. Jadi kalau yang bedanya dengan yang A tadi, kalau yang A tadi tidak menimbulkan peradangan ya, dia prosesnya hanya memakan gitu, memakan, dimakan, eritrositnya dimakan, kemudian lisis, dimakan, lisis, dimakan, lisis. Tapi kalau ini tidak ada proses makan-memakan di sini, tidak ada proses makan-memakan di sini, tapi, yang ada adalah, eee, meskipun sama-sama ditempeli antibodi ya, namanya juga reaksi hipersensitif tipe 2. Semua reaksi hipersensitif tipe 2 itu pasti ada, ikatan dengan antibodi. Cuman efek berikutnya ini yang berbeda-beda. Efek berikutnya yang pertama tadi, eee, lisis karena langsung dimakan. Tapi efek yang kedua ini, dia menimbulkan reaksi peradangan ya. Efek lanjutan setelah ikatan antibodi ini adalah, reaksi inflamasi. Contohnya adalah glomerulonefritis ya, kemudian vascular rejection pada transplantasi organ yang, karakteristik jaringannya tidak sama dengan host ya. Ini jaringan ini misalnya ginjal asingnya ini dianggap dianggap, asing ya, maka akan ditempeli oleh, komplement dan antibodi sehingga terjadi radang. Rheumatic fever. Baik, berikutnya adalah yang ketiga, mekanisme ketiga ya, tadi yang pertama dimakan, yang kedua radang. Yang ketiga menyebabkan, selnya itu fungsinya jadi, hilang atau dysfunction.
cellular dysfunction. Nah, ini contohnya adalah pada myasthenia gravis dan Graves' disease. Nah, yang kiri ini, gambar kiri ini adalah contoh myasthenia gravis, di mana myasthenia gravis itu oleh karena adanya antibodi ya, adanya antibodi terhadap acetylcholine reseptor. Nah, antibodi ini akan menempel di reseptor acetylcholine. Karena antibodinya menempel di reseptor acetylcholine, maka neurotransmitter acetylcholine yang disekresikan oleh nerve ending ya, ini tidak bisa nempel di reseptor acetylcholine di otot, membran sel otot. Sehingga karena acetylcholine-nya nggak bisa nempel di reseptor, maka ototnya tidak akan bisa berkontraksi. Ya. Ini contoh pada otot lurik ya, otot lurik yang kalau dia kontraksi harus memerlukan neurotransmitter acetylcholine yang disekresikan uh, dari nerve ending ini pada motor end plate ya. Kenapa dia nggak bisa nempel? Karena sudah diblok sama si antibodi ini, gitu ya. Akibatnya adalah ototnya nggak bisa kontraksi, sehingga terkesan seperti lumpuh gitu ya, ototnya nggak bisa digerakkan. Nah, ini contoh pada myasthenia gravis. Nah, yang fatal adalah kalau otot yang nggak bisa digerakkan adalah otot-otot bantu pernafasan seperti diafragma atau otot interkostal yang sehingga dia susah untuk bernafas gitu ya. Atau otot-otot di palpebra ya. Harusnya dia bisa buka mata tapi nutup terus ya, seolah-olah ngantuk padahal dia nggak ngantuk ya. Karena nggak bisa melek aja karena otot yang untuk menarik levator palpebranya itu tertutup sama antibodi sehingga dia nggak bisa kontraksi. Nah, ini pada myasthenia gravis. Kalau pada Graves' disease ini agak efek berikutnya, kalau ini kan efeknya efek blocking, ngeblok ya sehingga neurotransmitter nggak bisa nempel. Tapi kalau yang si Graves' disease ini, antibodi itu nempel di reseptor TSH namanya pada tiroid, pada epithelial follicle tiroid ini ada membran selnya ada reseptor TSH. TSH itu adalah hormon yang diproduksi hipofisis, thyroid stimulating hormone yang diperlukan supaya follicle tiroid ini bisa memproduksi hormon tiroksin ya, hormon tiroid. Nah, tapi reseptor TSH ini ditempeli sama si antibodi. Nah, tetapi efek lanjut dari penempelan antibodi ini bukan kemudian ngeblok ngeblok TSH, tetapi efek selanjutnya adalah dia justru malah menstimulasi ya, stimulates reseptor ya tanpa adanya hormon TSH ini, dia justru malah overstimulasi ya, overstimulasi sehingga membuat si follicle tiroid ini akan memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang lebih besar atau lebih banyak, sehingga akan menyebabkan hipertiroidisme. Ya. Jadi agak berbeda. Kalau ini ngeblok, ya efeknya ngeblok nutup, tapi kalau ini efeknya justru malah overstimulasi. Ketika ditempeli antibodi, tiroidnya malah menjadi overstimulasi. Nah, ini contoh pada Graves' disease. Jadi ada 3 mekanisme tadi ya, ada efek dari penempelan antibodi tadi, ada yang pertama fagositosis ya, kemudian lisis, yang kedua memicu peradangan, nah, yang ketiga adalah memicu disfungsi seluler. Selnya itu fungsinya jadi berubah ya. Kalau ini selnya jadi menghilang, fungsinya menghilang, kalau ini fungsinya jadi berlebihan gitu ya. Tapi nggak ada radang di sini, tidak ada radang seperti yang mekanisme nomor 2, atau tidak ada fagositosis atau lisis pada mekanisme yang pertama ya. Oke, tadi hipersensitif tipe 2, sekarang tipe 3 ya. Tipe 3 ini nama lainnya imun kompleks mediated. Jadi harus ada kompleks imun ya. Kompleks imun adalah kompleks antigen antibodi. Bedanya apa dengan yang kedua ya? Kalau yang kedua itu antibodinya yang ngedatengin si jaringan gitu ya. Ya, jadi terbentuk kompleks antigen antibodi ya di jaringan tersebut. Tapi kalau tipe 3 itu antigen dan antibodinya ketemu dulu di sirkulasi, lalu kemudian si ikatan atau kompleks antigen antibodi ini ikut sirkulasi jalan-jalan ke
jalan-jalan ke ikut aliran darah gitu ya. Kalau tadi kan nggak ikut aliran darah, antibodinya nempel ke jaringan, antibodinya datengin si jaringan gitu ya. Tapi kalau ini, yang ngedatengin jaringan itu adalah kompleks imun, nggak cuma antibodi tok. Kalau yang tipe 2 kan antibodi tok. Kalau tipe 3 ini, antibodi dan antigen, kompleks, namanya juga kompleks ya. Kompleks itu kan ikatan, ikatan antara antigen dan antibodi ya. Nah, ketika dia nyangkut ke jaringan ya, kompleks imun ini jalan-jalan kemudian nyangkut ke jaringan, maka dia akan mengaktifkan komplement, kemudian akan mengaktifkan neutrofil dan menyebabkan jaringan, rusak ya. Contoh yang lokal adalah reaksi Artus ya, ini oleh karena terbentuknya kompleks imun di dalam atau di dinding pembuluh darah ya. Tadinya di aliran darah, lalu kemudian melipir, kemudian nempel di dinding pembuluh darah. Nah, kemudian pembuluh darahnya terjadi, vaskulitis ya, karena adanya mengaktifkan neutrofil peradangan ya. Terjadi nekrosis fibrinoid, inflamasi, hingga trombosis, sehingga terjadi iskemik. Kemudian terjadi edem lokal, kemerahan, dan seterusnya. Bisa juga yang sistemik ya, contohnya penyakit serum akut, ini oleh karena kompleks imunnya beredar dalam darah ya, jalan-jalan kemana mana ya, kemudian nyangkut ke jaringan-jaringan ya, ditimbun ke jaringan-jaringan, nyangkut ke ginjal, nyangkut ke kulit, nyangkut ke sendi, nyangkut ke serosa jantung ya, sehingga terjadi peradangan yang, jaringan-jaringan tersebut ya, yang terkena, eee, kompleks imun tadi. Nah, contohnya bisa menyebabkan demam, urtikaria, artralgia kalau di sendi ya, kelenjar limfanya membesar atau proteinuri kalau kena ginjal. Nah, ini tadi, jadi terbentuk dulu antigen itu melayang-layang gitu ya di apa namanya, di pembuluh di sirkulasi, kemudian ditangkap sama antigen ya, sehingga terbentuklah satu ikatan ya. Mereka berdua berikatan, kemudian jalan bareng ya, berkomitmen bersama, kemudian jalan bareng, kemudian mampirlah nempellah dia dinding pembuluh darah ya. Karena dinding pembuluh darahnya ketempelan mereka, ya maka akan terpicu peradangan di situ ya, akan mengaktifkan komplement, neutrofil datang ke situ sehingga terjadinya peradangan. Ya ini namanya reaksi Artus tadi yang, lokal tadi ya, pembentukan imun kompleks ya, kemudian kompleks imunnya nempel ke jaringan. Nah, ini gambaran pembuluh darahnya jadi, apa namanya, penuh dengan infiltrat atau infiltrasi sel-sel, radang ya di sekitarnya. Ini sel-sel radang, ini pembuluh darahnya, ini sel radang yang mengitari dari pembuluh darah tersebut. Oke, itu tadi reaksi hipersensitivitas tipe 3. Nah, sekarang yang hipersensitivitas tipe yang keempat, ini tipe yang delayed atau tipe yang lambat. Ini diperantarai oleh imunitas seluler. Nah, ini merupakan mekanisme utama respon terhadap patogen. Namun proses ini dapat pula menyebabkan kematian sel atau jejas jaringan. Ini diperantarai oleh sel T yang tersensitisasi, ya, bukan oleh antibodi. Jadi ini beda dengan tipe 1, 2, 3 yang ada peran dari antibodi ya. Kalau tipe 4 ini tidak, diperantarai antibodi ya. Jadi mekanismenya, meskipun delayed sensitivity tapi di diperantarai oleh bisa tipe lambat, bisa yang, tipe tipe langsung ya. Tipe lambat diperantarai sel T helper atau dengan marker CD4 atau yang, sitotoksisitas langsung, ini diperantarai oleh sel T sitotoksik dengan marker CD8 ya. Limfosit semuanya, ini semuanya limfosit. Bukan fagosit, bukan makrofag, bukan neutrofil, tapi limfosit ya. Makanya radang yang disebabkan oleh limfosit itu sifatnya kronik ya, karena dia berjalannya agak lama ya, tipenya delayed gitu ya. Nah, ini delayed type hypersensitivity immune mediated. Jadi, eee, antigen yang kemudian datang ya, kemudian kan antigen ini dimakan sama makrofag.
ya. Wajar antigen itu datang, antigen manapun akan dimakan makrofag. Lalu kemudian makrofag ini mempresentasikan antigen di di membran selnya sebagai, APC tadi, antigen presenting cell, kemudian akan dikenali sama sel, CD4 atau CD4 ya. Nah, CD4 ini nanti akan lalu kemudian mensekresikan, sitokain berupa interferon gamma atau TNF, yang lalu kemudian sitokain ini akan mengaktifasi makrofag, lalu kemudian menyebabkan, makrofag ini menyebabkan peradangan ya, dan kemudian terjadilah, kerusakan, jaringan gitu ya. Contohnya adalah pada proses, tes tuberkulin atau tuberculin reaction atau multiple, sklerosis ya, atau rheumatoid arthritis ya, atau peradangan pada sendi akibat proses autoimun. Kemudian yang B, T cell mediated cytolysis. Nah, ini, eee, ada sel yang kemudian ada misalnya ada kandungan antigennya atau ada virusnya begitu di dalamnya, langsung dikenali sama si sel T sitotoksik CD8 ya. Dia langsung nempel ke, si sel tersebut ya, lalu kemudian langsung membunuh sel tersebut. Sel killing dan tissue injury langsung dibunuh. Kalau yang ini kan sel T helper itu dia dia nggak bisa langsung bunuh. Dia sifatnya dia hanya perantara ya. Dia kalau mau bunuh dia pakai tangan orang lain, karena dia nggak tidak mau mengotori tangannya sendiri kalau T helper. Dia dia sebagai inisiator aja. Dia manggil, teman-temannya untuk bunuh ya. Jadi dia otak di balik pembunuhan ya. Dia yang kotor tangannya ya makrofag makrofag atau yang lain ya. Ini sifatnya T helper atau T helper CD4 ya. Tapi kalau T sitotoksik dia nggak butuh bantuan teman-temannya, dia langsung aja, membunuh gitu ya, langsung bunuh. Nah, contoh pada infeksi virus pada diabetes mellitus tipe 1 ya, atau reaksi-reaksi, radang granulomatosa, atau kontak dermatitis ya. Oke, baik, tadi ada contoh, reaksi hipersensitif tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan membahas penyakit, autoimun ya. Penyakit autoimun di sini contohnya adalah lupus ya atau SLE dan, rheumatoid arthritis. Nah, basic dari penyakit autoimun ini adalah adanya, eee, sel ini kehilangan self tolerance ya. Karena self tolerance itu kan harusnya, komponen tubuh sendiri itu tidak diserang sama sel imun dirinya sendiri ya. Sel imun ketika ketemu sel yang normal, dia tidak akan menimbulkan respon atau no respon ketika limfosit itu kemudian, keliling ke seluruh tubuh, ketika ketemu sel tubuhnya sendiri, maka dia tidak akan berespon, tidak akan berikatan gitu ya. Itu yang disebut sebagai self tolerance, itu normal. Tapi kalau penyakit autoimun terjadi bila self tolerance-nya itu hilang ya. Jadi limfosit kemudian ketika melihat atau adanya antibodi yang beredar kemudian melihat antigen, self antigen itu dianggap sebagai asing lalu kemudian dia akan berikatan. Nah, ini pemicunya multifaktorial ya, terutama adalah genetik ya, bisa juga jenis kelamin tertentu kayak lupus itu kan seringnya pada wanita ya dibanding laki-laki. Kemudian ada infeksi EBV atau Streptococcus, obat-obatan atau usia tertentu. Perkembangan penyakit lebih lambat daripada penyakit-penyakit infeksi dan cenderung terjadi kekambuhan. Nah, lupus salah satu penyakit autoimun ini, ya contohnya adalah lupus atau lupus erythematus sistemik. Ini terjadi pada usia reproduksi, seringnya pada wanita dibanding pria, dan flare atau kambuhnya biasanya akan memberat, akan lebih parah pada saat dia hamil atau menstruasi ya. Pemicunya bisa genetik, hormonal, atau lingkungan, atau paparan sinar ultraviolet atau paparan sinar matahari ya. Nah, ini
basic mekanismenya oleh karena adanya terbentuknya antibodi anti nuklear terhadap antigen DNA, protein histon, dan protein non-histon. Jadi bahkan semua sel tubuh kita kan punya DNA ya, punya DNA, histon, protein non-histon ini, atau yang DNA itu dikandung di nukleus kan. Nah, semua nukleus itu kita punya nukleus ya di semua sel tubuh kita. Lah, itu terbentuk antibodi yang anti terhadap nukleus ya. Sehingga dia bisa menyerang semua sel tubuh kita begitu ya. Maka penyakit autoimun lupus ini biasanya dia terjadi kerusakan pada banyak organ gitu ya, banyak jaringan yang rusak karena semua jaringan punya nukleus dan nukleus tersebut bisa diserang gitu ya. Bisa terjadi efusi pleura, bisa terjadi heart problem, ada nefritis, bisa di sendi, di ginjal, atau bisa di pembuluh darah begitu ya, atau di daerah wajah ya. Makanya nama lain dari penyakit lupus ini orang awam menyebutnya penyakit 1000 wajah ya, karena gejalanya macam-macam ya, dan penderitanya sebelum kedetek lupus biasanya pergi ke banyak dokter spesialis ya. Kalau ke kalau kenanya di artritis maka dia ke dokter penyakit dalam, reumatologi ya. Kalau kenanya vaskulitis bisa ke dokter kulit, kenanya glomerulonefritis bisa ke dokter ginjal gitu ya. Kenanya efusi pleura atau heart problem ke dokter jantung ya. Jadi baru akhirnya ketemu bahwa dia itu lupus gitu ya. Dan yang mendasari penyakit lupus ini adalah reaksi hipersensitivitas yang bisa tipe 3, bisa tipe 2 ya. Wah, ini sorry kepotong ya. Ada tipe 3, tipe 2 karena basic-nya tadi terbentuk antibodi kan, antibodi ANA tadi ya, anti nuklear antibodi. Nah, antibodinya bisa berikatan dengan antigen saat di pembuluh darah ya, kemudian terbentuk kompleks antigen antibodi, kompleks imun ya. Ya, ini yang tipe 3. Kompleks imunnya kemudian jalan-jalan. Kalau kena jalan-jalan kemudian kena sendi ya jadi artritis, kena jantung kena jadi perikarditis, kena ginjal jadi glomerulonefritis, dan kena kulit jadi skin rash. Bisa juga antibodinya langsung nempel di jaringan atau yang hipersensitivitas tipe 2. Nah, ini tadi salah satu pemicunya adalah paparan sinar UV ya. Sinar UV ini bisa menyebabkan sel-sel kulit bagian luar itu mengalami apoptosis gitu ya. Apoptosis ini kan intinya jadi apoptotic bodies kemudian pecah-pecah. Nah, ini kan mengandung DNA juga di sini. Nah, DNA-nya nanti akan kedetek sama antibodi tersebut. Nah, antibodi langsung menangkap si apoptotic body ini kemudian mensensitisasi sel B, sel T ya, kemudian sel B membuat antibodi. Nah, antibodi nanti akan eee, kembali menyerang sel-sel tubuh yang bersangkutan. Nah, ini tadi SLE atau lupus yang diperantarai hipersensitivitas tipe 3 ya, di mana terbentuk kompleks antigen antibodi, kemudian imun kompleks ini nempel di dinding pembuluh darah, lalu kemudian terjadi vaskulitis. Nah, ini banyak sekali manifestasi dari SLE ya, dari berbagai sistem organ. Kemudian penyakit rheumatoid arthritis ini adalah penyakit autoimun pada biasanya dominannya pada sendi, bisa juga pada jantung. Tapi kalau disebut artritis ya berarti pada sendi ya. Antibodinya disebut sebagai faktor rheumatoid, kemudian pada membrana sinovial ini yang diserang adalah pada daerah membrana sinovial sendi. Sehingga pada membrana sinovialnya akan terbentuk tonjolan atau yang disebut sebagai panus ya. Tonjolannya ini nanti akan menyebabkan deformitas pada sendi. Ya. Deformitas itu adalah sendinya bentuknya jadi aneh begitu ya. Akan terjadi deviasi pada jari-jari ya, seperti ini ya. Jarinya jadi bengkok-bengkok begini ini karena sendi-sendi di intervalang ini kena gitu ya, sendi intervalang kena jadi sendinya bengkok begitu ya. Ini juga sama. Jadi deviasi pada sendi karena adanya panus di membrana sinovial sendi intervalang di sini. Tentunya ini akan menyebabkan nyeri ya, nyeri sendi ya. Kemudian bisa juga terbentuk nodul di subkutan. Nah,
komplikasinya bisa nyeri, bisa mobilitas sendinya, terbatas ya, dari neuropati, ulcerasi, sampai infeksi. Nah, ini gambaran sendi yang normal nih yang sebelah atas ya, nah smooth atau mulus ya. Nah, tapi kalau sebelah bawah berbenjol-benjol ya. Nah, benjolan ini namanya panus tadi ya. Ini oleh karena adanya, inflamasi ya, inflamasi kan terbentuk salah satunya tumor ya, benjolan. Nah, ini benjolannya disebut panus. Benjolannya akan menggerus menggerus ini, kartilago hialin atau kartilago sendi ya. Kartilago di sini ada bantalan kartilago ya, ini kalau yang normal mulus, nah kalau yang terjadi artritis reumatoid akan, berbenjol-benjol karena adanya diserang sama si panus tadi. Inilah yang menyebabkan nanti, kedua tulang ini bisa bisa jadi satu ya, bisa nyambung gitu, kemudian terjadi deformitas pada sendi. Nah kemudian, penolakan jaringan atau jenis transplantasi organ, kita tahu transplantasi organ ini ada autograf, ada isograf, alograf, sama xenograf ya. Bisa jaringan diri sendiri ya, misalnya pada pembuatan, vagina pada vaginoplasti atau pembuatan uretra pada kasus hipospadia itu kan pakai autograf, pakai jaringannya sendiri ya. Atau isograf yang genetiknya sama atau antar saudara sekandung alograf atau manusia dengan hewan. Nah, ini yang yang masih dilarang ya, nggak boleh ya. Resipien menganggap asing jaringan donor tersebut ya, sehingga terbentuk antibodi, terhadap jaringan donor ya. Nah, ini bisa indirect pathway, bisa direct pathway ya. Kalau indirect pathway ini diperantarai oleh, limfosit T helper tadi ya. Jadi, ini seperti ini diperantarai oleh reaksi hipersensitivitas tipe 4 tadi ya. Jadi ada yang, indirect yang menggunakan perantara CD4 atau T helper, yang mana T helper ini nggak bisa langsung bunuh, dia akan memanggil makrofag, kemudian makrofagnya akan membunuh si, jaringan yang dianggap asing tadi. Atau kemudian dia apa namanya, menghubungi sel B untuk membuat antibodi yang cocok dengan jaringan asing tadi, kemudian antibodinya akan membantu untuk mengopsonisasi dari, jaringan lalu kemudian akan dimakan sama makrofag. Kemudian kalau yang direct pathway ini nanti diperantarai langsung sama CD8 atau T sitotoksik yang langsung kemudian membunuh dari jaringan yang, dianggap asing tadi. Nah, semuanya diawali dengan adanya antigen presenting cell tadi yang akan mempresentasikan antigen asing tersebut di membran selnya sebagai MHC kelas 1 atau kelas 2. Kalau kelas 2 nanti kaitannya dengan T helper, kalau kelas 1 dengan CD8 atau T cytotoxic. Nah, jenis-jenis reaksinya bisa beberapa menit sampai, jam ya, hiperakut itu namanya, atau akut beberapa bulan sampai tahun setelah imunosupresan dihentikan atau kronik ya, dalam 4 sampai 6 bulan ya. Ditandai dengan adanya kreatinin serum yang meningkat progresif dalam 4 sampai 6 bulan. Nah, makanya, pada pemberian transplantasi organ ini perlu diberikan terapi imunosupresan supaya meminimalisir terjadinya risiko penolakan jaringan ya. Tapi kalau tetap terjadi risiko penolakan jaringan, maka ketika imunosupresannya dihentikan langsung terjadi reaksi ya. Tapi kalau, imunosupresan dihentikan tapi tidak terjadi reaksi ya berarti berarti tidak terjadi reaksi penolakan jaringan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh obat-obatan si imunosupresan ya, ada siklosporin, azathioprin, steroid, dan seterusnya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang, imunodefisiensi ya. Kalau kalau tadi kita membahas, eee, hipersensitivitas, itu adalah penyakit karena reaksi imun yang berlebihan. Sekarang kalau reaksi imun yang kurang ya, kita mengenal ada imunodefisiensi primer, ada yang sekunder. Primer ini kalau,
apa namanya, terjadi kelainan gen bawaan ya, atau yang diturunkan, di mana dia, muncul pada usia bahkan usia bayi ya, 6 bulan sampai 2 tahun, ditandai dengan gejala infeksi yang berulang-ulang karena defisiensi sistem imun. Yang defisiensi ini bisa bisa defisiensi selnya, bisa defisiensi mediator kimianya begitu, semuanya defisien atau semuanya gitu ya, defisiensi. Nah, ini primer itu artinya memang tidak ada pemicu apa-apa gitu ya, tiba-tiba defisien aja gitu. Tapi kalau sekunder, itu ada penyebab lain gitu ya, ada penyebab primer atau penyebab yang lain yang menyebabkan imun Artinya imun defisiensi itu hanya, efek lanjutan dari penyebab tersebut. Contohnya adalah infeksi HIV gitu ya, infeksi HIV yang menyebabkan CD4-nya pada lisis semuanya ya, sehingga terjadi imunodepresi. Atau pemberian kemoterapi yang akan menyebabkan depresi sumsum tulang ya, sehingga leukosit yang diproduksi rendah, radiasi kena sumsum tulang juga, nanti, sel-sel leukositnya rendah ya, pemberian imunosupresan juga membuat sistem imunnya jadi lemah. Malnutrisi ya, nutrisinya kurang maka tentaranya atau sistem imunnya juga kurang bertenaga, atau usia lanjut juga karena faktor usia. Nah, defisiensi sistem imun ini bisa seluler, bisa humoral. Tadi saya bilang bisa sel, bisa mediator kimia ya. Ini contoh imunodefisiensi primer ya. Ini adalah biasanya karena kelainan genetik ya, karena suatu gen yang error sehingga ada beberapa enzim yang hilang gitu ya. Padahal enzim itu dibutuhkan untuk misalnya ini ya, untuk membuat diferensiasi dari limfoid progenitor menjadi pro-limfosit B sama pro-limfosit T. Butuh enzim ini gitu ya. Nah, kalau enzim yang disebut ADA ini defisiensi, maka tidak terbentuk pro-limfosit B dan pro-limfosit T, maka downstream ke bawah ini hilang semuanya. Jadi yang ada cuma progenitor doang ya. Jadi yang matur ini nggak ada semua. Atau mungkin defisiensinya di sini ya. Maka yang limfosit T ada semua, tapi yang limfosit B nggak ada semua ya. Atau defisiensinya di sisi sebelah sini. Maka limfosit T hilang semua, tapi limfosit B-nya ada semua. Jadi tergantung di titik mana defisiensi enzim akibat kerusakan gen pada imunodefisiensi primer ini. Sehingga kita bisa tahu penyebab lanjutnya adalah seperti apa gitu profilnya, ya. Nah, kalau yang sekunder, ini salah satunya disebabkan oleh karena infeksi virus HIV ya, yang kemudian bisa menyebabkan AIDS ya, ini menyerang sistem imun, menyerang, sel T helper ya, CD4, kemudian virusnya masuk ke dalam sel T helper ya, kemudian sel T helpernya akan mengalami, lisis akibat adanya akumulasi, virus DNA ya di dalam nukleusnya, kemudian terbentuk, budding untuk virus-virus baru. Nah, kemudian fase terjadinya adalah bisa akut 3 sampai 12 minggu, ini terjadi, T helper yang lisis itu banyak, kemudian laten tahun pertama sampai tahun ke-7 terjadi pembesaran kelenjar getah bening ya, dan fase krisis jika terjadi penurunan T helper yang sangat tajam sampai kurang dari 200 sel per mikroliter. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya infeksi oportunistik seperti infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau jamur komensal di tubuh ya, flora normal tubuh akan menjadi patogen seperti infeksi Candida, CMV, Toxoplasma, Mycobacterium, bahkan sampai keganasan seperti sarkoma dan limfoma maligna. An allergy is an Oh, ini overreaction of the immune system to a normally harmless substance called an allergen. Nah, ini adalah apa namanya, video tentang eh, apa sih, reaksi hipersensitivitas ya.
Immune complexes. Sorry. Kok jadi keluar? Sorry. An allergy is an overreaction of the immune system to a normally harmless substance called an allergen. Common allergens include pollen, animal dander, down feathers, mites, chemicals, and a variety of foods. Mucous membrane lining the nasal passages, where it is taken up by the antigen-presenting cell, which presents it to the T cell. These T cells activate the B cells to release substances called IgE antibodies against the allergen. Nah, tadi ditangkap sel T, lalu sel T menghubungi sel B, ya. Sel B membentuk antibodi, antibodinya nempel ke sel emas. Nah, ini contoh reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Nah, nanti antibodi yang ditempeli sama antigen, nempel ke sel emasnya akan degranulasi. Nah, ini menyebabkan vasodilatasi ya. Histamin ini menyebabkan vasodilatasi, sehingga hidungnya kerasa kesumbat gitu ya, karena pembuluh darahnya pada lebar-lebar, sehingga kayak hidungnya kesumbat gitu. Nah, bersin-bersin dan seterusnya. Nah, ini contoh pada reaksi hipersensitivitas tipe 3. Ini yang tipe 3 ya. Nah, ini terbentuk kompleks imun atau kompleks antigen antibodi di sirkulasi. Nanti dia akan mengaktifasi komplement, lalu akan menyebabkan peradangan di dinding pembuluh darah, sehingga dinding pembuluh darahnya juga mengalami vasodilatasi. Nah, dia nempel di sini, maka akan terjadi aktivasi komplement memanggil neutrofil menyebabkan peradangan di lokal di sini. Oh, ini apa lagi? Oke. Harmful effects produced by the mechanisms of cell-mediated immunity are referred to as delayed hypersensitivity. Nah, ini tipe 4 yang delayed hypersensitivity. Nah, ini sel T helper ya. Tissue damage in a variety of infectious diseases and rejection of tissue grafts. Nah, contoh pada kontak dermatitis ya. Nah, misalnya dia nyentuh tumbuhan yang beracun begitu ya. Nanti antigen racunnya ini akan dimakan sama makrofag ya. Makrofag nanti melalui MHC kelas 2 akan berikatan dengan T helper. Nah, nanti akan dipresentasikan di surface-nya ya, dipresentasikan di kulitnya, di membran selnya sebagai MHC kelas 2. MHC kelas 2 berkaitan berikatan dengan sel T helper. Sel T helper nanti akan memanggil makrofag gitu ya. Nah, nanti akan memanggil sel-sel fagosit yang lain untuk datang. Sel-sel makrofag akan datang, akan menyebabkan peradangan. Jadi merah-merah seperti ini. Oke, itu yang reaksi hipersensitivitas. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang penyakit genetik. Ya. Penyakit genetik, ya kita harus tahu ada istilah penyakit kongenital dan ada istilah penyakit keturunan. Ya. Kemudian ada lagi istilah herediter. Ya. Herediter itu berarti keturunan, karena berasal dari orang tua pasien yang kemudian diwariskan dalam bentuk gamet melalui generasi ke generasi. Jadi herediter itu istilahnya bersifat familial atau penyakit keturunan ya, diturunkan gitu ya.
Kalau kongenital ya, kalau kongenital ini istilah yang disematkan untuk penyakit yang terjadi pada saat dia lahir, atau ada saat dia lahir gitu ya. Ada saat lahir atau terjadi pada saat lahir. Ini namanya kongenital. Nah, tidak semua penyakit kongenital itu bersifat herediter. Ya, contohnya adalah sifilis kongenital. Contohnya sifilis kongenital. Sifilis ini kan penyakit infeksi. Ibunya kena sifilis, ya, kena infeksi sifilis, lalu kemudian ditransmisikan ke janin, sehingga janinnya juga kena infeksi sifilis. Nah, pada saat janin itu lahir, sudah terinfeksi sifilis, sudah kena kena penyakit sifilis. Ini disebut sebagai sifilis kongenital karena pada saat dia lahir, pada saat dia lahir itu sudah ada sifilis ya, sehingga disebut sebagai kongenital. Tapi ini tidak keturunan. Ini karena penyakit transmisi infeksi aja, sexual transmitted disease saja. Jadi bukan diturunkan melalui gamet kan enggak gitu. Penyakitnya kan enggak diturunkan ke dalam gamet. Gametnya sih bersih-bersih aja. Tapi dia terinfeksi pada saat dia lahir, pada saat melewati bisa melalui plasenta atau pada saat dia melalui vagina pada saat proses persalinan. Nah, tidak semua penyakit herediter ini bersifat kongenital ya. Nah, jadi penyakit herediter ini tidak semuanya pada saat lahir itu kelihatan gejalanya gitu ya. Tidak tidak semua muncul pada saat lahir. Beberapa muncul pada saat usia-usia muda atau usia dewasa seperti Huntington disease. Ini adalah penyakit autosomal dominan, tapi baru muncul gejala pada usia 40 tahun. Pada saat dia bayi, ya nggak ada kelainan apa-apa, ya dianggap sehat-sehat aja, ya dia bisa tumbuh dan berkembang dengan normal. Baru pada saat usia 40 baru ketahuan dia ternyata ada penyakit genetik, gitu. Yang ternyata genetiknya itu diturunkan dari orang tuanya, melalui spermanya atau melalui ovum dari bapak atau dari ibunya, gitu ya. Nah, pada saat terjadinya, ya ini bisa timbul pada saat embriogenesis, ya misalnya pada infeksi sifilis tadi, atau timbul setelah lahir, ya seperti neoplasma, karena ada neoplasma atau keganasan yang sifatnya herediter, ada yang sifatnya diturunkan. Ya. Nah, kalau sifatnya diturunkan, biasanya neoplasmanya munculnya pada usia-usia muda ya. Nggak langsung ada saat lahir langsung terjadi kanker, itu nggak mungkin. Nggak pernah ada yang kayak gitu. Nah, lokasi kelainannya kalau bicara genetik, ini bisa setingkat kromosom, bisa setingkat gen ya. Nah, setingkat gen itu sendiri bisa poligenik, bisa monogenik gitu ya. Nah, gen ini tentunya tidak akan terlihat pada saat analisis kromosom atau karyotyping ya, sehingga selain pemeriksaan molekuler juga bisa ditunjang dengan pemeriksaan analisis pedigree atau family tree. Ya, sehingga nanti akan kelihatan pattern-nya apakah dia autosomal dominan atau resesif atau X-linked ya. Nah, ini kromosom manusia punya 23 pasang ya. Eh, jumlahnya 46 tapi disebut 23 pasang ya karena nggak ada kromosom nomor 24, nomor kromosom nomor 43 itu nggak ada. Adanya kromosom nomor 1 sampai nomor 22 plus kromosom seks kromosom. Dan itu sepasang ya. Jadi 23 pasang ya. Kalau di total jumlahnya ada 46. Kromosom 1 ada sepasang, 2 ada sepasang. Ini ada sepasang tuh karena ada yang dari bapak, ada yang alel dari ibu ya, alel bapak, alel ibu. Alel bapak, alel ibu kita. Dan seterusnya. Maaf. Nah, kromosom itu merupakan kumparan dari DNA ya. Jadi kalau saya sering mengistilahkan itu kayak benang jahit ya. Benang jahit itu benangnya lembar untai benangnya adalah DNA. Nah, benangnya itu adalah gimana ya? Untai benangnya adalah DNA. Nah, satu kumparan benangnya itu adalah yang bentuknya kumparan itu adalah kromosom ya. Nah, DNA itu sendiri kalau direntangkan begitu ya, itu terdiri dari
banyak gen. Ya, ini saya kira, eee, manusia itu punya 23 pasang kromosom setiap selnya, kecuali sel sperma atau sel ovum ya yang cuma punya sepasang aja ya, atau 23 aja. Nah, setiap sel itu mengandung 6 miliar urutan basa DNA, ya. 6 miliar basa DNA ya, karena DNA ini kan isinya cuma urutan basa aja yang berulang, antara A, T, G, atau C gitu ya. Ini berulang aja, ini kalau ditarik ya diulur kumparan benang ini kalau diulur, nah itu, eee, panjangnya 1 meter ya, dan itu kandungannya 6 miliar, basa ya, 1 meter atau 100 sentimeter. Nah, manusia ini terdiri dari, berapa ini, miliar, triliun, lebih dari 100 triliun sel kalau di total ya. Satu selnya ada 1 meter ya, kalau di total berarti dalam tubuh manusia itu punya 100 miliar kilometer DNA ya. Kalau direntangkan kemudian dijejer, kalau diukur, itu ukurannya sampai, 100 miliar kilometer DNA, jadi sampai keliling dunia ini bisa ya. Nah, 6 miliar basa DNA ini itu mengandung 30.000 sampai 50.000 gen di dalamnya. Jadi setiap sel tubuh kita itu punya, sekitar 50.000 gen, baik sel mata atau sel kaki, sel retina, sel apapun itu punya 30 sampai 50.000 gen. Dan gennya sama semua di semua sel. Bedanya cuma ekspresi gennya beda-beda. Kalau di mata ya berarti ekspresi gen yang diekspresikan adalah gen-gen yang cuma untuk mata doang. Tapi kalau sel telinga ya berarti yang diekspresikan cuma gen-gen yang sel telinga. Gen-gen yang untuk mata yang nggak akan diekspresikan di, sel telinga, kira-kira gitu ya. Tapi paketnya sama ya, paketnya semuanya, sama, punya 50.000 gen yang sama antara sel satu dengan sel yang lain. Nah, kategori penyakit, genetik ya, tadi saya sebutkan ada gen bisa setingkat kromosom. Kalau setingkat gen ya, ada yang disebut monogenik, ada yang poligenik. Kalau monogenik itu artinya hanya satu gen saja dari 50.000 ya, dari 50.000 gen, cuma satu aja gen yang mengalami mutasi. Sedangkan 49.999 gen yang lain normal gitu ya. Nah, khasnya adalah penyakit monogenik ini adalah diturunkan melalui hukum Mendel ya. Nah, dengan pola penurunan autosomal dominan atau resesif atau X-linked gitu ya. Nah, gen yang mutasi tadi itu bisa gen yang mengkode protein struktural atau protein reseptor atau protein enzim atau protein pengendali pertumbuhan sel ya. Nah, kalau poligenik itu berarti gen yang termutasi ada banyak, nggak cuma satu doang. Nah, khasnya adalah dia tidak diturunkan berdasarkan hukum Mendel kalau poligenik ya, karena dia multifaktorial ya. Jadi, bisa jadi nggak diwariskan atau pewarisannya nggak jelas gitu ya. Eee, atau kromosomal. Kalau kromosomal itu, lebih besar dari gen kelainannya, jadi, bahkan melibatkan struktur kromosom ya. Tadi kan saya bilang satu sel itu mengandung 50.000 gen, padahal kromosom kita punya 23 kromosom ya, 23 nomor kromosom. Jadi ya satu kromosom ya tinggal 50.000 dibagi 23. Satu kromosomnya itu paling ya bisa mengandung, ribuan gen ya, ribuan gen. Jadi kalau satu kromosom hilang, ada 1.000 gen yang hilang lah kira-kira. Tentunya akan berakibat, yang berat sehingga pasien akan mengalami penyakit. Baik, sekarang, pola penurunan pada monogenik ya, monogenik disorder atau inheritance ini diturunkan salah satunya melalui autosomal dominan, itu pedigrinya khasnya adalah seperti ini. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, tidak memandang jenis kelamin, dan biasanya setiap generasi itu ada yang sakit, gitu ya. Setiap generasi ada yang sakit ya, mulai dari, dianya sendiri, bapaknya, kakeknya, buyutnya, gitu ya. Itu ada yang sakit. Nah, ini cukup mutasinya cukup pada salah satu alel saja, itu sudah cukup menimbulkan penyakit, apalagi 2 alel.
Alel bapak aja atau alel ibu aja termutasi, dia langsung bisa mengalami penyakit pada autosomal dominan ya. Ini sudah dibahas di SMA bahkan ya. Ini cuma refreshing aja. Jadi eh, ininya ya, analisis pedigrinya ya. Bahkan yang carrier pun dia affected ya. Yang apa namanya ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Yang heterozigot dia affected. Nah, kemudian contoh-contoh penyakit autosomal dominan adalah neurofibromatosis, Huntington disease tadi, Marfan syndrome, dan seterusnya ini nanti ya. Achondroplasia Nuna syndrome ya. Tapi nggak ada OPA syndrome ya, adanya Nuna syndrome. Oke, sekarang autosomal resesif. Autosomal resesif ini khasnya pedigrinya itu nanti seperti ini. Jadi cuma satu generasi aja. Generasi bapaknya, kakeknya, buyutnya itu biasanya tidak ada yang sakit gitu ya. Nggak ada yang sakit, tapi pasti ada yang carrier. Khasnya juga saya ini ada ini. Ini apa nih? Ini adalah hubungan terlarang ya. Apa bukan terlarang sih? Apa ya sebenarnya pada agama tertentu dilarang ya. Perkawinan sedarah ya, perkawinan yang sedarah ya. Harusnya tidak menikah dengan saudaranya ya, atau disebut sebagai riwayat consanguinity ya, atau perkawinan sedarah. Nah, ini biasanya harus ada mutasi pada dua alel gen ya. Pada alel bapak dan alel ibu dua-duanya termutasi, harus termutasi sehingga dia bisa menjadi penyakit ya. Dan kedua orang tuanya dari keluarga adalah berstatus healthy carrier ya. Pasti bapak atau ibunya, bapak dan ibunya, harus bapak dan ibunya dua-duanya pasti carrier. Artinya pada bapak pasti salah satu alelnya ada mutan, ibu salah satu alelnya mutan. Nah, kedua alel yang mutan ini kemudian ketemu jadi anak yang sakit tadi. Nah, mungkin saudara-saudaranya ini nggak tahu statusnya, bisa jadi carrier juga ya, atau bahkan bisa normal ya. Oke. Contoh penyakit autosomal resesif ini ada oculocutan albinism, ada sickle cell disease, ada cystic fibrosis ya. Ada beberapa inborn error metabolism seperti PKU ya, phenylketonuria, Burden disease, glycogen storage disease dan seterusnya. Kemudian ada lagi penyakit X-linked. Penyakit X-linked ini kalau terjadi mutasi pada kromosom X gitu ya. Kromosom X yang mengalami mutasi ya, misalnya ini yang resesif, maka nanti yang apa namanya generasi keturunannya akan bisa mengalami terkena seperti ini. Pada X-linked resesif ini mutasi pada satu alel gen di kromosom X ya. Jadi kalau pada perempuan karena X-nya ada 2, kalau cuma satu aja yang mutasi biasanya tidak mengalami penyakit ya, tidak mengalami gejala. Biasanya healthy carrier. Tapi kalau pada laki-laki, karena kromosom X-nya cuma satu, kalau dia ada mutasi di situ ya nggak ada yang kompensasi, langsung dia mengalami penyakit ya. Makanya karakteristik penyakit pada X-linked ini mengenai laki-laki gitu ya. Dan mengenai anggota keluarga di berbagai generasi, ibu dari anggota keluarga yang sakit adalah healthy carrier. Ya. Tidak pernah terjadi penurunan penyakit dari laki-laki sakit ke keturunan laki-lakinya, ya tidak pernah jadi penurunan karena keturunan laki-lakinya itu kan Y-nya dari bapaknya dan X-nya kan dari ibunya. Nah, X dari ibunya kan sehat ya, makanya ya tidak akan terjadi kalau laki-lakinya sakit, anak laki-lakinya pasti sehat gitu ya. Nah, ini contoh pada keluarga besar kerajaan di Eropa ya. Ini adalah contoh penyakitnya hemofilia. Ini adalah raja-raja di Eropa ya. Ternyata ada yang mengidap hemofilia seperti ini ya. Ini ibunya carrier, anak laki-lakinya sakit. Ini dia nggak menikah. Ini makanya nggak punya anak. Ini sakit juga, ini sakit. Jadi berbagai generasi ada yang sakit, ada yang carrier ya. Kalau yang ibunya carrier pasti anak laki-lakinya akan sakit. Dan tidak ada perempuan yang mengalami
sakit, adanya perempuan carrier. Ya. Oke, kalau sekarang yang X-linked dominan, nah ini mutasi pada satu alel gen di kromosom X, jadi bisa mengenai anggota keluarga di berbagai generasi dan berbagai jenis kelamin, ya bisa laki-laki bisa perempuan, karena ini dominan, dan tidak pernah terjadi penurunan penyakit dari laki-laki yang sakit ke keturunan laki-lakinya. Ya sekali lagi karena eee, keturunan laki-lakinya itu dapat Y-nya itu kan dari bapaknya, sedangkan bapaknya kan sakitnya di X-nya bukan di Y-nya, jadi Y-nya sehat. Kemudian X-nya dari ibunya, lah ibunya kan sehat, jadi keturunan laki-lakinya pasti sehat, ya. Contoh pada penyakit X-linked dominan adalah rakitis resisten pada vitamin D. Jarang banget ya. Nah sekarang, mutasi satu gen tadi, monogenic disorder itu bisa mengenai salah satunya gen yang mengkode protein struktural. Contohnya adalah pada sindroma Marfan, ini protein yang, gen yang terkena adalah gen yang mengkode protein fibrillin 1, ini yang merupakan bagian integral dari serabut elastin, sehingga pada penyakit sindroma Marfan ini, serabut elastinnya di tubuh itu mengalami error ya, sehingga bisa terjadi, kelainan biasanya tinggi orangnya tinggi ya, kemudian ininya juga panjang-panjang, apa namanya, jari-jari tangannya panjang long fingers atau arachnodactyly seperti laba-laba ya, arachnodactyl. Kemudian, joint hypermobility, jadi kalau kalau si elbow kita hiperekstensikan itu harusnya kan lurus, tapi dia bisa sampai membentuk sudut lebih dari 180 derajat gitu ya. Begitu juga jempol. Jempol ini bisa menyentuh tulang radius si pasien gitu ya. Jadi benar-benar hipermobilitas joint. Bisa terjadi subluxatio lensa, ya lensanya bisa lepas dari, ligamennya ya karena serabut elastinnya, tadi agak, terganggu ya. Kemudian pada aorta bisa terjadi aneurism ya karena, terjadi pelebaran aorta begitu, aneurism dan seterusnya. Kemudian yang kedua bisa terjadi sindrom Ehlers-Danlos, ini jika terjadi, kelainan pada gen yang mengkode sintesis struktur kolagen. Kemudian gen yang termutasi bisa juga terjadi pada gen yang mengkode protein reseptor. Contohnya adalah, reseptor LDL ini kalau terjadi mutasi pada reseptor LDL ini satu gen aja, yang mengkode reseptor LDL ini bisa terjadi hiperkolesterolemia familial ya. Nah, ini kita melihat siklus normal dari, lemak di dalam tubuh ya, di mana liver memproduksi VLDL, VLDL menjadi IDL, intermediate LDL, IDL ini kemudian menjadi LDL, LDL nanti masuk lagi ke, liver. Nah, untuk LDL bisa masuk ke liver, ada reseptor LDL di sini. Nah, kalau reseptornya termutasi, maka LDL nggak bisa masuk. Nah, kalau LDL nggak bisa masuk, maka LDL-nya akan tinggi sekali di darah, sehingga akan terjadi hiperkolesterolemia. Ada lagi kemudian akibat mutasi pada protein enzim. Nah, cukup satu aja enzim yang hilang gitu ya, itu bisa menyebabkan kelainan yang, serius gitu ya. Contoh ini, pola 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 kerja dari enzim ya, enzim itu adalah merubah substrat menjadi produk gitu ya. Enzim bisa substrat menjadi produk pertama, produk kedua, sampai produk yang terakhir gitu ya. Ada enzim pertama, enzim kedua, enzim ketiga. Nah, kalau tidak ada enzim, ada salah satu aja enzimnya blok gitu ya, nggak ada ya, maka, akibatnya terjadi substratnya ini jadi terlalu banyak ya, karena nggak bisa di-convert menjadi produk. Kemudian produknya juga menjadi berkurang, karena enzimnya nggak ada ya, substratnya berlebihan, produknya nggak berkurang, karena enzimnya nggak ada yang merubah. Kemudian, masalahnya jika substrat yang berlebihan ini adalah substrat yang berbahaya, maka, bisa menimbulkan penyakit yang serius. Nah, contoh adalah fenilketonuria, galaktosemia, dan salah satunya adalah congenital adrenal hyperplasia yang nanti akan saya contohkan di sini. Nah, congenital adrenal hyperplasia ini, terjadi
ke defisiensi enzim 21 hidroksilase ini ya. Ini enzim yang ada di sini terblok gitu ya, terblok. Akibatnya apa? Akibatnya, eee, adrenal ini kan memproduksi 3 hormon ya, adrenal, korteks adrenal ini kan memproduksi aldosteron, kortisol, dan testosteron, dan semuanya itu dari prekursor yang sama yaitu, kolesterol. Makanya kita jangan lupa makan kolesterol karena dia memproduksi 3 hormon ini ya, cuma jangan terlalu banyak makan kolesterol ya. Nah, kolesterol ini nanti memproduksi aldosteron, kortisol, sama testosteron. Tapi masing-masing diferensiasinya ini, perubahan substrat ini ada enzim yang mengatur. Nah, enzim yang 21 hidroksilase ini kalau dia terblok ya, maka aldosteron dan kortisol akan rendah karena, kadarnya akan, rendah, dan akibat lainnya testosteronnya akan menjadi berlebihan ya, substratnya jadi berlebihan. Produknya, berkurang, substratnya berlebihan ya. Seperti ini, seperti keran ya. Harusnya dibagi rata kolesterol itu, jadi keran satu, keran 2, keran 3. Tapi kalau keran satu dan 2-nya terblok, ya maka keran ketiganya jadi berlebihan begitu. Ya, kalau dibuka semua kerannya ya normal, tapi kalau salah keduanya ditutup, yang satu jadi berlebihan. Makanya akan terjadi kelebihan hormon testosteron atau androgen di sini. Kelebihan hormon androgen akan menyebabkan kalau pada bayi laki-laki sih nggak terlalu masalah karena, genitalnya sudah penis, jadi, paling penisnya jadi tambah hitam aja, menghitam gitu ya. Tapi kalau pada perempuan ini masalahnya adalah testosteron pada perempuan ini menyebabkan bayi perempuan ini akan, klitorisnya akan membesar, klitoromegali ya, klitorisnya membesar sehingga menyerupai menyerupai penis atau disebut sebagai falus ya. Sehingga tapi lubang vagina juga ada karena dia memang wanita tulen ya, 46XX kalau diperiksa kromosomnya. Sehingga akan menimbulkan ambigus, genitalia. Ya, sehingga orang tuanya akan bingung memberi nama. Apakah diberi nama cowok, padahal ada lubang vaginanya, apakah diberi nama cewek, lah kok ada bangunan seperti penis ini. Ya, makanya saran bagi ibu yang melahirkan bayi seperti ini adalah, tidak segera memberi nama ya, harus memberi namanya menunggu hasil karyotype selesai. Setelah karyotype jelas, baru silakan diberi nama sesuai dengan jenis kelaminnya. Selain itu juga yang perlu disampaikan kepada ibunya adalah, ini masalahnya juga di sini. Masalah kedua selain kelamin adalah ini dia, aldosteron dan kortisolnya rendah ya, sehingga dia mudah terjadi salt wasting ya, eee natriumnya, menjadi banyak yang terbuang begitu ya, karena hormon kortisol ini kan dia menjaga natrium di dalam tubuh ya, kalau kortisolnya rendah natriumnya kebuang, maka dia akan terjadi sering muntah-muntah, diare hebat yang intraktabel yang tidak bisa diterapi. Baik, berikutnya adalah kalau ada mutasi monogenik di protein yang mengkode, eee, enzim-enzim pertumbuhan sel gitu ya. Jika terjadi mutasi pada salah satu dari, kelompok proto-onkogen atau tumor gen atau gen pengatur apoptosis atau DNA repair, maka bisa terjadi, cancer. Nah, cancer ini sebenarnya ada yang sporadik, ada yang herediter. 95% kanker yang terjadi ya di dunia ini adalah sifatnya sporadik, artinya tidak ada kaitannya dengan keturunan. Tapi 5% di antaranya ada kaitannya dengan keturunan ya. Nah, ini yang disebut sebagai kanker herediter ya. Jika terjadi mutasi pada, protein pertumbuhan sel dan itu mutasinya monogenik ya, sehingga diturunkan melalui hukum Mendel ya. Nah, contoh sindrom kanker herediter ada retinoblastoma, FAP, neurofibromatosis, ada kanker payudara dan ovarium dan kolon, yang familial juga ada ya. Oke, itu tadi kanker yang nanti kalau yang kanker akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya, yaitu di dasar molekular cancer ya. Baik, berikutnya adalah kromosomal. Nah, penyakit akibat, kromosom ini biasanya karena adanya aneuploidi, karena jumlah kromosomnya itu enggak genap 46 gitu ya. Bisa kekurangan, bisa
kelebihan, ya. Nah, eee, penyakit yang kita kasih contoh yang pertama adalah trisomi ya, trisomi. Ini adalah penyakit akibat kelebihan satu kromosom ya. Jadi kalau di total kromosomnya ada totalnya 47 ya. Dan ini kenapa disebut tri ya? Tri itu kan 3. Ya karena kromosom di contoh pada ini trisomi 13 pada kromosom nomor 13 itu punya 3 alel. Harusnya normalnya kan sepasang atau cuma 2 alel ya, cuma 2 alel, tapi ini ada 3 alel. Makanya disebut trisomi. Karena ada 3 alel di kromosom 13, sehingga kalau ditotal semuanya jadinya 47. Karena semuanya 2, 2, 2, 2, yang nomor 13 3 jadi. Jadi kan 46 tambah 1, ya, 47 berarti. Nah, ini namanya sindroma Patau. Ini ditandai dengan retardasi mental dan lain-lain. Trisomi 18 ini trisominya 3 alelnya ada di kromosom 18 namanya sindroma Edward. Ini juga sama bisa menyebabkan retardasi mental dan beberapa dismorfik lainnya. Kemudian trisomi 21 ya. Ini kalau kromosom yang ada 3 ya itu nomor 21 ya. Ini menyebabkan sindroma Down. Ini yang paling sering dan ini menyebabkan retardasi mental, mongoloid, wajah dan berbagai dismorfik yang lain. Nah, ini sindroma Edward seperti ini ya. Lainnya punyanya cuma 2, tapi cuma nomor 18 dia 3 sendiri ya. Nah, kelebihan satu aja ini menyebabkan imbalance juga ya. Gennya tadinya 50.000 harusnya karena ketambahan satu kromosom bisa nambah sampai 55.000 itu gennya. Sehingga tentunya akan menyebabkan berbagai kelainan. Sindroma Patau juga demikian ya, bahkan sindroma Edward dan Patau ini sering-seringnya dia stillbirth ya, jadi meninggal sesaat setelah lahir ya. Tapi kalau dia bisa bertahan sampai dewasa, biasanya ada gejala-gejala seperti retardasi mental, mikrosefali, dan seterusnya. Sindroma Down ini kalau yang terjadi penambahan di kromosom 21 ya. Nah, dia meskipun retardasi mental, tetapi bisa dilatih sesuai dengan kecenderungan bakatnya, sehingga bahkan bisa sampai menjadi pelukis terkenal lah mungkin, atau apa namanya, ini komposer gitu ya, kayak gitu ya. Oke, kalau adanya eee, aneuploidi pada kromosom saya, kalau tadi kan kromosom nomor 13, 18, 21 itu kan pada autosom. Nah, sekarang kalau pada kromosom seks, ini kalau misalnya ketambahan satu kromosom X ya, jadi kalau pada pria XXY begitu ya, maka disebut sebagai sindrom Klinefelter ya. Nanti ditandai dengan testisnya apa namanya, testisnya mengecil ya, testosteronnya rendah, ginekomastia dan seterusnya. Kemudian kalau pada wanita, kromosom X-nya harusnya 2, jadi hilang satu, jadi tinggal satu ya. Jadi 45X X ya, 45X ya. Ini nanti juga akan menyebabkan gejala hipogonats pada wanita, ya ovariumnya mengecil, estrogennya rendah, dan seterusnya, amenorrhea primer, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sindroma Klinefelter, ini sindroma Turner, ya. Gejala-gejalanya bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang yang penyakit-penyakit multifaktorial atau disebabkan oleh gangguan pada banyak gen ya. Kalau tadi yang monogenic disorder tadi kan cuma 1 dari 50.000 gen, artinya hanya satu aja, sedangkan 49.999 gen yang lainnya sehat. Sedangkan pada multifaktorial ini banyak gen yang terlibat, sehingga tidak diwariskan secara hukum Mendel, autosomal dominan kayak resesif enggak. Jadi enggak jelas pewarisannya. Nah, contoh pewarisan multifaktorial yang fisiologis adalah yang fisiologis ya, yang bukan penyakit ya, tinggi badan, berat badan ya, bukan bau badan ya, tapi berat badan ya. Kemudian warna rambut ya, warna rambut pun multifaktorial. Artinya ada pengaruh, ada faktor lingkungan di situ ya. Nah, kalau dia gaulnya sama orang-orang yang suka ngecat rambut, ya rambutnya dicat, ya, jadi rambutnya nggak sama dengan kedua orang tuanya, ya kayak atau dia misalnya kedua orang tuanya tingginya normal ya, tingginya tidak terlalu tinggi gitu ya, tapi dia rajin rajin main voli atau rajin main basket begitu ya.
bahkan masuk tim nasional basket ya, maka dia tinggi banget ya. Jadi tingginya melebihi rata-rata kedua orang tuanya gitu ya. Atau misalnya dari kecil dia jarang olahraga gitu ya, ya maka tingginya ya segitu-segitu aja misalnya. Risiko munculnya penyakit dipengaruhi oleh jumlah mutan yang didapat, dan sangat dipengaruhi faktor lingkungan tentunya. Nah, ini contohnya ini spektrum ya, spektrum yang makin ke sebelah kanan ini makin environmental faktornya makin dominan dibanding genetik. Nah, ini contoh tuberkulosis ya, atau, defisiensi vitamin C ya, scarvis. Nah, tuberkulosis ini kan, sangat, ini nggak ada kaitannya sama genetik ya. Jadi ini karena infeksi aja, kalau dia kena infeksi TBC mau genetiknya bagus, mau dia tinggal di istana semewah apapun ya kalau kena infeksi tuberkulosis atau infeksi kalau sekarang Covid gitu ya, corona ya, SARS-CoV tipe 2 ya sudah ya, mau dia genetiknya bagus bagus apapun ya kena gitu ya. Nah, environmental factor nomor satu ya. Tapi kebalikannya makin ke sebelah kiri, nah makin sebelah sini, ini makin faktor dominan genetik ya, tidak dipengaruhi sama lingkungan sama sekali ya. Contohnya adalah penyakit-penyakit tadi yang saya jelaskan yang monogenic disorder tadi ya. Ada hemofili, ada hepatitis ada tadi mungkin CAH, congenital adrenal hyperplasia itu mau lingkungannya sebagus apapun begitu ya, lingkungannya sebagus apapun, ya kalau genetiknya error ya tetap jadi penyakit gitu ya. Sudah dijaga sedemikian rupa sejak kehamilan, dijaga tapi tetap aja kalau genetiknya error ya error, jadi tetap jadi penyakit ya. Nah, kalau yang di tengah-tengah, nah kalau di tengah-tengah ini 50-50 ya. Ada faktor genetik ya ada, faktor environmental juga ada gitu ya. Contohnya adalah penyakit jantung, koroner, penyakit hipertensi, penyakit diabetes, itu kan ada sisi genetiknya, ada juga sisi lingkungan. Misalnya bapak ibunya hipertensi, anaknya juga ada risiko ya, nyebutnya risiko. Risiko hipertensi tetapi kalau lingkungannya bagus ya, dia menjaga pola makan, menjaga olahraganya, ya tidak akan terjadi hipertensi. Begitu pula diabetes juga sama. Meskipun bapak ibunya diabetes, tapi kalau dia menjaga pola hidupnya dengan baik, pola makannya baik, olahraganya teratur, ya insya Allah tidak akan terjadi diabetes. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kongenital. Nah, penyakit multifaktorial ini juga ada yang kongenital, meskipun multifaktorial ada juga yang kongenital ya. Seperti contohnya Hirschsprung disease ya, skisis itu artinya terbelah ya. Gastroskisis artinya perutnya terbelah. Palatoskisis artinya palatumnya terbelah ya, atau bibir sumbing gitu ya, maaf. Atau neural tube defect. Nah, kalau skizofren, kalau skizofren itu jiwanya yang terbelah. Nah, kalau PJB, penyakit jantung bawaan ini juga sejak lahir ya, tapi dia multifaktorial. Artinya tidak diturunkan secara hukum Mendel ya. Sehingga kalau kalau Anda menjelaskan ke orang tua ya, apakah misalnya anaknya menderita PJB lalu kemudian orang tuanya nanya apakah ini karena salah atau karena ada gen yang tidak baik dari saya atau bapak atau ibunya, ya jawabannya ya tidak. Ya tidak, karena ini penyakit multifaktorial gitu ya. Apakah ini nanti diturunkan ke generasi berikutnya, apakah nanti anak saya yang berikutnya seperti itu lagi ya? Jawabannya nggak pasti ya. Tapi kalau penyakitnya Mendelian disorder, jawabannya kita bisa hitung gitu ya, kemungkinannya bisa kita hitung, tapi kalau ini nggak bisa. Bisa juga terjadi later in life, seperti penyakit hipertensi, koroner, demensia, diabetes, dan seterusnya. Nah, ini contoh neural tube defect ya, adanya spina bifid ya, artinya harusnya kan, medula spinalis itu ada di dalam, tulang apa namanya, tulang vertebra. Vertebra itu kan, ceritanya itu kan embryogenesisnya itu sisi yang sebelah kanan dan, plate yang sebelah kiri ketemu ketemu di tengah, tapi ini nggak ketemu di tengah gitu. Jadi sisi tengahnya itu, eee, bolong, sisi tengahnya bolong, di daerah spina spina vertebranya bolong sehingga menyebabkan medula spinalisnya bisa keluar melalui lubang tersebut, keluar menonjol menonjol ke permukaan seperti ini gitu ya.
Jadi ada benjolan itu, benjolan di punggungnya. Nah, ini adalah gastroskisis, perutnya terbelah. Perutnya itu nggak bisa nutup antara dinding perut sebelah kanan dan sebelah kiri nggak bisa nutup di tengah, sehingga terbelah di tengah sehingga akibatnya ususnya keluar gitu ya. Ini adalah palatoskisis ya, palatumnya terbelah ya karena nggak bisa menyambung antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini adalah penyakit multifaktorial ya. Kalaupun ada, ya ini adalah penyakit multifaktorial yang ada faktor genetiknya, tapi genetiknya itu tidak diturunkan gitu ya. Itu bawaan sejak lahir, bawaan ya, bawaan set dari Tuhan memang seperti itu. Jadi bukan karena error dari gamet bapak atau gamet ibunya, bukan ya. Nah, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Contohnya pada spina bifida ini biasanya penyebabnya ibunya kekurangan atau defisiensi asam folat pada saat hamil. Nah, kalau defisiensi asam folat maka bisa menyebabkan risiko terjadinya spina bifida atau neural tube defect. Ya, baik. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini tentang penyakit genetik dan imunopatologi. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan langsung, dibuka mikrofonnya. Selamat siang, Dok. Oh ya, siang, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, Dok. Kan kemarin kita juga sudah mempelajari inflamasi akut ya, Dok, yang diawali dengan PMN ya, Dok. Jadi maksudnya pertama kali yang inisiasi kan polimorf nuklear. Nah, di sini kan tadi setelah mendapatkan penjelasan juga, untuk hipersensitivitas yang pertama kali adalah makrofag yang berperan, lalu dilanjutkan baru Betul. kedatangan dari neutrofil ya, Dok, tadi ya, Dok. Ya, ya, Nah, betul. di sini saya ingin menanyakan faktor apa sebenarnya perbedaannya bagaimana kita bisa menentukan pada saat terjadi misalkan ada infeksi dari bakteri atau mungkin infeksi dari virus. Nah, kapan akan terjadi yang pertama kali menginisiasi makrofag, kapan terjadi pertama kali itu PMN, Dok? Di situ tanya saya, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, ya makasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau yang dijelaskan di respon radang itu kan itu adalah respon seluler yang terjadi akibat adanya jejas, yang jejasnya itu umum gitu loh. Umum tuh artinya apa ya? Semua orang siapapun orangnya kalau kena jejas itu ya, kalau misalnya kena infeksi itu, ya maka akan muncul radang gitu ya, akan muncul radang seperti itu. Tapi kalau yang saya bahas di sini ini beda. Ini jejasnya itu hanya orang-orang tertentu gitu ya, hanya orang-orang tertentu yang kalau kena bahan itu bakal mengalami reaksi. Tapi kalau orang yang pada umumnya, orang yang lain, kalau kena bahan itu dia fine-fine aja, nggak kena reaksi gitu ya. Misalnya tadi kontak dermatitis tadi ya, atau asma tadi ya. Misalnya apa namanya? Pada penderita yang alergi asma tadi, kalau misalnya misalnya masuk dalam satu ruangan yang berdebu gitu ya, dia langsung langsung bersin-bersin, sesak gitu ya. Tapi pada orang yang lain masuk ke ruangan yang sama, ya dia biasa aja, dia nggak 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 sesak nafas, kemudian nggak bersin-bersin gitu ya. Nah itu yang membedakan antara respon seluler radang yang secara umum tadi sama yang ini. Kalau yang ini eh, tidak semua tidak apa namanya jejasnya itu hanya orang-orang tertentu yang hipersensitif aja yang kemudian dia menimbulkan reaksi. Tapi pada orang yang regulasi imunnya bagus ya, regulasi imunnya bagus, ya dia tidak terkena penyakit ini. Nah, tapi kalau pada radang yang saya sebutkan, ya yang diterangkan pada pertemuan sebelumnya, itu kan radang secara umum. Artinya kalau jejas itu mengenai orang apapun itu, mau yang orang itu dengan regulasi sistem imun yang bagus sekalipun, kalau kena jejas infeksi tersebut, ya maka dia tetap akan radang.
Tapi kalau ini hanya mengenai penyakit ini hanya mengenai yang saya jelaskan yang barusan ini, ya hanya mengenai orang-orang yang regulasi sistem imunnya tidak bagus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang neutrofil tadi itu biasanya karena infeksi ya, karena ada jejas infeksi. Tapi kalau yang saya jelaskan di sini ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan infeksi, ya, tidak ada kaitannya sama sama infeksi. Jadi hanya bahan alergen. Alergen itu kan dianggap sebagai alergen itu karena bahan itu kalau ditempelin sama orang tertentu dia bereaksi, tapi kalau pada orang lain dia nggak bereaksi gitu loh. Tapi kalau kalau misalnya COVID gitu ya, COVID itu kalau kalau ditempelin ke orang satu sama orang lain ya kalau disuruh menghirup semuanya bakal sakit. Mau regulasi imunnya bagus sekalipun tetap tetap bakal sakit. Kira-kira gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang betul neutrofil itu adalah bagian dari sistem imun yang pertama yang umum. Jadi kalau ada makanya kalau itu seringnya pada jejas yang infeksi. Makanya kalau ada infeksi memang yang pertama kali datang neutrofil dan juga makrofag. Jadi neutrofil dan makrofag itu juga sama-sama datang ke tempat kejadian gitu ya. Eh, Kalau neutrofil nanti dia akan mengeluarkan racun-racunnya lalu kemudian akan membunuh si antigen tersebut. Kalau makrofag ya dia langsung makan. Dia langsung makan lalu kemudian eh, sebagai APC kemudian akan memanggil T helper, eh, T helper lalu memanggil apa namanya akan mensekresi sitokin, kemudian sitokin itu nanti akan memanggil leukosit-leukosit yang lain untuk datang. Jadi semuanya berjalan berbarengan gitu ya, berjalan berbarengan. Tapi kalau yang saya jelaskan di sini itu eh, memang peran neutrofil itu nomor 2. Jadi yang pertama yang diperan tadi apa namanya antibody lalu kemudian ada yang sel T dulu, ya, baru kemudian sel T memanggil neutrofil gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu memang kalau ini bukan infeksi ya, jadi ini kan eh, apalagi yang reaksi hipersensitif tipe 2, tipe 3 itu kan sering terjadi pada penyakit autoimun. Autoimun kan berarti memang nggak ada antigen yang dari luar gitu ya. Jadi memang dari self antigen sendiri yang antibodinya error, dia tiba-tiba langsung mencelok ke situ. Jadi neutrofilnya nggak tahu apa-apa, karena pada saat dia jalan-jalan, neutrofilnya taunya ada masalah ketika dia dipanggil sama limfosit T. Nah, limfosit T manggil karena limfosit T-nya error karena dia salah mengenali tadi kan. Nah, maka dia manggil neutrofil, neutrofil baru tahu oh ternyata ada butuh bantuan maka dia datang. Tapi kalau pada respon radang umum infeksi umum yang kayak sebelum kuliah sebelumnya itu neutrofilnya datang karena tahu dia lihat lihat secara langsung oh itu ada ada invasi asing di sana, ada kuman yang masuk di sana maka dia langsung kejar ke sana gitu ya. Nah, kalau yang pada penyakit ini dia dia nggak tahu apa-apa si neutrofil. Jadi makanya dia responnya agak agak lambat gitu. Kira-kira gitu, Dik. Jadi itu memang tergantung kasusnya, Dik. Gitu. Izin bertanya sedikit lagi dong. Jadi di sini tadi seperti misalkan kita terjadi infeksi virus, tuh, misalkan COVID, misalkan kita terkena infeksi virus COVID. Ya, Nah di sini berarti yang terjadi adalah secara umum ya dok. secara Inisiasi umum. dari PMN terlebih dahulu ya dok, baru diikuti oleh Ya, makroфаг ya. ya betul. Jadi kalau Berarti infeksi kita nggak bicara matrikuliah hari ini. Kalau infeksi berarti kita bicaranya yang respon seluler radang yang kuliah PA yang pertama itu, gitu. baik, terima kasih dok untuk Heeh. informasinya dok. Ya. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Silakan aja dibuka apa namanya mikrofonnya. Kalau mau tanya langsung boleh.
mumpung kalian nggak harus menunjukkan video loh, nggak harus menampakkan muka kalau bertanya ya. Kalau kuliah tatap muka kan ketahuan ya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, karena waktunya juga udah habis, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan boleh japri begitu ya, atau ya insya Allah nanti ini kuliahnya akan saya tempel di YouTube ya. Kalian bisa kalau mau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.